Shalom Lohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2216 hari Renungan Pagi di mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Yesaya pasal 50 ayat 10 dan ayat 11. Demikian firman Tuhan. Siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hambanya, jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allahnya. Sesungguhnya kamu semua yang menyalakan api dan yang memasang panah-panah api, masuklah ke dalam nyala apimu dan ke tengah-tengah panah-panah api yang telah kamu pasang. Oleh tangankulah hal itu akan terjadi atasmu. Kamu akan berbaring di tempat siksaan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini merupakan teguran keras kepada kita semua umat Tuhan, hamba Tuhan. Supaya apa? Supaya kita hidup serius di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau tanya. Saudara pernah nggak tahu, mengenal, atau mengalami secara langsung ada orang yang sudah melayani hamba Tuhan stempelnya, tapi hidupnya tidak takut akan Tuhan. Hidupnya masih hidup dalam kegelapan. Saya mau tanya, saudara pernah nggak mengenal, tahu, mengalami orang yang sudah hamba Tuhan tapi hidup mereka masih hidup dalam dosa? Oh pasti saudara. Dan banyak di luar sana orang-orang yang notabene punya stempel hamba Tuhan, tapi mereka tidak hidup takut akan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini menegur kita semua dengan keras. Kalau kita tidak hidup takut akan Tuhan, entah saudara hamba Tuhan, apalagi saudara hanya umat Tuhan, saudara akan mengalami siksaan dari Tuhan. Sudah perhatikan ayat 11 terakhir di sana dikatakan, oleh tangankulah hal itu akan terjadi atasmu. Kamu akan apa? Berbaring di tempat siksaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mendengar siksaan, kita semua takut, saudara. Betul? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar di sini, orang-orang yang hidupnya tidak serius dengan Tuhan, mereka akan disiksa api neraka selama-lamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan ini sangat menarik. Coba perhatikan ayat 10. Siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hambanya? Saudara, sampai di sana kita dengar dari firman Tuhan ini tidak ada yang salah. Tapi kalimat berikut perhatikan. Jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allahnya. Sesungguhnya kamu semua yang menyalakan api dan yang memasang panah-panah api. Saudara, baca, simak baik-baik ayat firman Tuhan ini, dan saudara akan menemukan di dalam kebenaran firman Tuhan ini, saudara yang hidup takut akan Tuhan, saudara yang mendengarkan suara firman Tuhan, tapi saudara masih hidup dalam kegelapan, saudara masih hidup dalam dosa, saudara walaupun
saudara sudah punya titel hamba Tuhan, pendeta, pelayan Tuhan, umat Kristen yang saleh sekalipun, tapi hidupmu masih hidup dalam kegelapan, masih hidup dalam dosa, masih hidup dalam dosa persinahan, percabulan, masih selingkuh, masih menjadi simpenan, masih melakukan dosa-dosa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bukan berarti ada dosa yang Tuhan berkenan. Semua dosa tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudara dengar ini baik-baik. Saudara harus introspeksi diri. Lihat di dalam dirimu. Jangan-jangan maksud firman Tuhan ini ditujukan kepada saudara. Saudara yang notabene sudah hidup takut akan Tuhan. Wah, kelihatannya saudara sangat religius. Saudara menjalankan semua kegiatan ritual keagamaan saudara, tapi saudara masih hidup dalam dosa. Diam-diam saudara, tanpa sepengetahuan orang, saudara masih kompromi dengan dosa, masih kompromi dengan iblis dan lain sebagainya. Tapi di depan orang banyak, saudara sangat-sangat religius, sangat-sangat kudus. Sepertinya saudara orang yang betul-betul seperti malaikat yang ada di dunia ini. Tapi saudara masih kompromi dengan dosa, dengan kegelapan. Saudara akan disiksa oleh Tuhan di dalam api neraka yang menyala-nyala selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar. Kalau kita sudah mengaku kita hidup takut akan Tuhan, jangan lagi hidup dalam kegelapan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita yang kelihatannya atau kita sudah mengaku kita hamba Tuhan, yang artinya kita sudah hidup takut akan Tuhan, kita menuntut orang lain untuk hidup takut akan Tuhan, sementara kita masih kompromi dengan dosa. Saudara, ini yang Tuhan tegur kepada orang-orang ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, tokoh-tokoh agama di zaman Tuhan Yesus. Mereka hanya ingin diakui oleh masyarakat bahwa mereka ini tokoh-tokoh agama yang layak untuk mendapat penghormatan di hadapan umat Tuhan. Mereka kelihatannya menjalankan semua ritual agama, tetapi mereka masih hidup dalam dosa. Sudah perhatikan waktu Tuhan Yesus dibawa oleh ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, seorang perempuan yang ketangkap tangan melakukan dosa zina. Menurut hukum Musa, perempuan ini harus dibawa keluar gerbang kota dan dilempar batu sampai mati. Saudara, mereka yang membawa perempuan ini adalah ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Mereka mau menjebak Yesus dan mereka menantikan satu kesalahan yang Yesus lakukan sebagai jalan masuk mereka menjatuhkan hukuman mati buat Tuhan Yesus. Saudara, dengar ini baik-baik. Tuhan Yesus berkata kepada mereka yang membawa perempuan yang kedapatan berbuat zina itu, siapa yang merasa diri tidak berdosa, tidak melakukan dosa, silakan dia yang pertama kali melempar perempuan ini dengan batu. Saudara, menarik bahwa mereka yang tadinya mereka mencap bahwa mereka orang yang paling suci, paling kudus, tidak berdosa, tapi ternyata mereka semua pergi meninggalkan Yesus dan perempuan yang kedapatan berbuat zina itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, artinya apa? Mereka sadar bahwa mereka juga orang berdosa. Saudara, ini yang dimaksudkan firman Tuhan ini. Jangan mengaku hidup saudara sudah saleh, sudah takut akan Tuhan, karena saudara mungkin sudah hamba Tuhan. Saudara menuntut orang lain untuk hidup takut akan Tuhan, sementara saudara masih bergemar berbuat dosa.
saudara akan disiksa dalam api yang kekal itu. Bertobat saudara. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, jangan mengaku-ngaku saudara orang paling kudus, hidup takut akan Tuhan, tapi ternyata saudara masih hidup dalam kegelapan, masih hidup berbuat dosa. Hati-hati saudara. Kalau saudara tidak bertobat, saudara akan mati binasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua saya menangkap di sini, orang yang mengaku hidup takut akan Tuhan, tapi masih melakukan dosa-dosa favorit, masih hidup dalam kegelapan. Dia hanya ingin kelihatannya, wah ini orang yang betul-betul taat pada firman Tuhan. Tapi ternyata diam-diam, dia sembunyi-sembunyi, dia masih melakukan dosa. Dia masih hidup dalam kegelapan. Hati-hati saudara. Hati-hati. Saudara mungkin saudara pintar menyembunyikan kesalahan, dosa. Tapi ingat, ada satu pribadi yang selalu melihat kita. Baik di tempat yang terang maupun di tempat yang gelap. Di tempat yang tersembunyi maupun tempat yang terbuka. Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita yang sudah dicap orang hidup takut akan Tuhan, tapi ternyata kita masih hidup dalam kegelapan. Sehingga terang yang ada di dalam diri kita tidak bersinar. Karena kita hidup dalam dosa. Bukannya bersinar, semakin hari semakin redup dan mati. Saudara yang dikasihi Tuhan, bertobat sebelum saudara mengalami siksaan kekal itu. Bertobat saudara. Amin. Saya menangkap yang ketiga di sini. Orang yang mengaku hidup dalam Tuhan, tetapi ternyata masih hidup sakit hati. Masih menyimpan kesalahan. Saudara, kalau kita mau belajar tentang pengampunan, waduh itu berat sekali saudara. Saya jujur berat sekali untuk melepaskan pengampunan. Apalagi kami orang Sulawesi saudara. Dikenal dengan dendam kesumat. Saudara, sangat-sangat berat untuk mengampuni kesalahan orang. Untuk menganjurkan orang untuk melepaskan pengampunan itu mudah. Tapi kalau kita sendiri yang disakiti lalu kita dituntut untuk mengampuni orang yang telah menyakiti kita, wah itu perlu perjuangan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berapa banyak orang mengaku hamba Tuhan tapi masih hidup dalam sakit hati. Banyak saudara. Saya melihat bahwa banyak orang yang masih sakit hati, melayani dasarnya sakit hati. Karena memberontak kepada gembalanya, akhirnya buka pelayanan karena sakit hati. Mau memperlihatkan bahwa dia juga ingin diakui hebat dan lain sebagainya. Saudara, banyak yang saya temui seperti itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, bertobat. Karena kalau kita mengaku kita hidup dalam Tuhan, tapi ternyata di dalam hati kita masih ada dendam, masih ada sakit hati, saudara. Saudara, percuma. Saudara akan disiksa karena sakit hati saudara sendiri. Makanya saudara jangan sakit hati. Lepaskan pengampunan, maka kita mendapat pengampunan dari Tuhan. Dan jangan sampai ada dendam lagi yang ada di dalam hati kita. Saudara, kalau kita mau menguji hati kita sudah beres atau tidak, kita sudah mengampuni atau tidak, di saat kita ketemu dengan orang yang menyakiti kita, yang kita dendam, saudara. Di saat kita sudah berkata kita sudah mengampuni, lalu besok kita ketemu dengan orang itu. Pertanyaannya, bagaimana dengan suasana hati kita? Apakah masih panas atau biasa saja? Saya percaya saudara, kita semua yang sudah tulus mengampuni pasti tidak
terjadi beban dalam hati kita. Karena kita sudah mengampuni dengan ketulusan hati. Amin. Tapi kalau dalam hati kita masih panas, padahal kita sudah berkata atau mungkin sudah berkhotbah supaya kita melepaskan pengampunan, tapi ternyata masih ada sakit hati, masih ada dendam. Saudara betul melayani, tetapi Tuhan tidak berkenan dengan pelayanan saudara. Kenapa? Karena masih belum beres dengan hatimu. Bereskan hatimu supaya orang-orang yang saudara layani, mereka beres hatinya. Amin. Tapi kalau saudara mengeraskan hati, sehingga ada sesuatu yang tidak beres dengan hati saudara, lalu saudara melayani, itu ke transfer saudara. Akhirnya saudara tidak ada pemulihan terjadi dalam pelayanan yang saudara kerjakan. Karena saudara sendiri belum dipulihkan. Bagaimana saudara mau memulihkan kalau saudara sendiri belum dipulihkan? Saudara yang dikasihi Tuhan, bertobat. Amin. Firman Tuhan mengingatkan saya dalam Injil Matius pasal 7 ayat 21 sampai ayat 23. Perhatikan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Amin. Saudara, jangan sampai kita sama seperti ayat firman Tuhan ini. Kita sudah melayani, kita sudah dipakai Tuhan dengan karunia yang hebat luar biasa. Kita sudah bernubuat demi nama Tuhan, dan apa yang kita nubuatkan terjadi. Kita sudah mengusir setan demi nama Tuhan Yesus, dan setan itu lari terbirit-birit, dan banyak mengadakan mujizat demi nama Yesus. Tapi Tuhan Yesus berkata, aku tidak mengenal kamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, satu hal yang menyakiti hati kita ketika Tuhan tidak mengakui kita. Tuhan tidak mengenal kita. Karena apa? Karena belum beres dengan hati kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang sudah hidup takut akan Tuhan, saudara yang sudah taat firman Tuhan, sudah menjadi pelaku firman Tuhan. Tapi saudara masih kompromi dengan dosa, masih hidup dalam kegelapan. Bertobat saudara. Amin. Bertobat. Supaya apa saudara? Supaya Tuhan pulihkan saudara. Tuhan selamatkan saudara. Supaya benar-benar saudara memperoleh hidup yang kekal di rumah Bapa kita di sorga. Haleluya, haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita introspeksi diri kita. Jangan sampai kita yang mengaku umat Tuhan, orang Kristen yang saleh, orang yang sudah melakukan firman Tuhan, tapi ternyata dalam kehidupan kita masih hidup dalam kegelapan. Kita masih hidup dalam dosa. Saudara, bertobat supaya Tuhan memulihkan keadaan saudara. Amin. Bertobat dan hiduplah serius di dalam Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau hidup takut akan Tuhan. Kita takut juga buat dosa saudara. Kita melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Hidup kita jaga supaya tetap kudus, berkenan di hadapan Tuhan. Hidup dalam ketaatan firman Tuhan. Betul-betul taat apa yang Tuhan perintahkan, kita taat. Tuhan perintahkan jangan buat dosa, kita taat saudara. Amin. Dan kita yang mengakui bahwa kita mengenal Tuhan, hidup dalam Tuhan, lepaskan semua ikatan dosa. Amin. Mari kita mau hidup dalam kebenaran. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Sudah menegur, menasihati kami dengan kebenaran firman Tuhan ini. Kami yang sudah hidup takut akan Tuhan, taat mendengarkan firman Tuhan, sudah mengaku hidup dan mengenal Tuhan. Tapi seringkali kami masih hidup dalam kegelapan. Masih hidup dalam dosa. Oleh karena itu Tuhan Yesus, kami berdoa,
ampuni kami. Ajar kami supaya kami hidup dalam kebenaran firman, supaya kami tidak salah melangkah. Bapa di surga, Hamba berdoa, berkati dan lawat semua pendengar dimanapun mereka berada. Baik pribadi mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan pelayanan mereka diberkati. Dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan oleh bilur-bilur darah Yesus. Mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan. Hibur mereka yang berduka cita dan berkati terus hidup mereka hari ini sampai selamanya. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, sumber segala berkat. Saudara yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.